Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artanti, NIM 211436, kelas RCB Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 dan 7 mengenai manajemen sumber daya manusia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengolahan aspek-aspek sumber daya manusia dalam suatu organisasi. MSDM bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi, kinerja, dan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, konsep dasar manajemen SDM melibatkan sejumlah prinsip dan aspek penting termasuk yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat manajemen kerja, yang kelima kompensasi dan penghargaan, yang keenam hubungan kerja, yang ketujuh manajemen perubahan, yang kedelapan kesejahteraan karyawan, yang kesembilan kepatuhan hukum, dan yang 10 diversitas dan inklusi. Yang selanjutnya, analisis dan perencanaan kerja. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan, dokumentasi, dan penilaian informasi yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu di organisasi. Tujuannya untuk memahami tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan karakteristik pekerjaan. Yang kedua, perencanaan pekerjaan. Perencanaan pekerjaan adalah proses mengatur dan memodifikasikan pekerjaan agar lebih efisien, bermakna, dan sesuai dengan tujuan organisasi, serta sesuai dengan tujuan karyawan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, motivasi karyawan, kepuasan kerja, dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramaikan permintaan atau demand dan penawaran supply. SDM di masa depan tujuannya untuk menentukan jumlah karakteristik masing-masing yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsional. Yang selanjutnya tentang SDM rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Yang kedua, tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen digunakan memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Yang ketiga, metode rekrutmen terbagi menjadi dua. Yang pertama metode terbuka dan yang kedua metode tertutup. Selanjutnya, strategi rekrutmen itu terbagi menjadi 5. Perencanaan rekrutmen, di mana tempat rekrutmen. Yang ketiga, posisi masuk. Yang keempat, pencarian pelamar. Yang kelima, memikat pelamar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengenalan, penetapan, dan pemberhentian. Pengenalan atau orientasi adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan baru agar berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru. Penempatan karyawan berarti mengalokasikan karyawan pada posisi tertentu. Yang ketiga, pemberhentian atau PHK adalah keputusan dari individu dan karyawan. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan dan pekerja. Pemberhentian kerja dapat didorong oleh alasan pribadi. Yang selanjutnya, pelatihan dan pengembangan SDM. Makna pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM, yang satu peningkatan produktivitas, yang kedua peningkatan retensi karyawan, yang ketiga peningkatan kualitas produk dan layanan, yang keempat kolaborasi tim yang efektif, dan yang kelima pemimpin yang kuat dan berkualitas, yang keenam inovasi dan kreativitas. Yang terakhir, materi pengembangan karir atau merupakan salah satu subfungsi daripada ruang lingkup utama MSDM, yaitu pengembangan tenaga kerja atau Human Resource Development, di mana selain dari pengembangan karir juga terdapat subfungsi lainnya, yaitu pelatihan dan pengembangan atau training dan development. Tujuan utama pengembangan karir adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien dan memberikan hasil yang memuaskan.
Sekian materi-materi yang tadi saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.